Saya Indah Cahya Pratama dengan NIM 250306105, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MP IPM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan 4P dalam peternakan. Sebelum memulai usaha peternakan, kita harus memiliki 4P terlebih dahulu nih agar peternakan kita dapat berjalan dengan baik. Apa aja sih 4P itu? Yang pertama ada perencanaan, kedua ada pengorganisasian, ketiga ada pelaksanaan, dan keempat ada pengendalian. Saya akan menjelaskan dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu ada perencanaan. Saat itu saya mengunjungi peternakan milik Bang Juna yang bernama Asaf Farm di Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Awalnya beliau ingin membuka usaha coffee shop, namun karena COVID dan tidak direstui oleh orang tuanya, akhirnya beliau mengurungkan niatnya dan mengikuti arahan orang tuanya untuk membuka bisnis di bidang peternakan supaya limbah peternakannya dapat mereka manfaatkan menjadi pupuk organik di lahan pertanian milik mereka. Awal membuat kandang itu ada di bulan Juni 2023 dan selesai di September 2023. Setelah selesai, beliau langsung memasukkan 150 ekor domba berjenis Ersip. Sebelum memasukkan bibit, mereka sudah menyiapkan bank pakan terlebih dahulu di lahan pertanian milik mereka, yaitu ada jenis rumput odot, pakcong, daun ubi karet, dan jagung. Mereka juga memiliki rencana untuk menambah bibit saat ini, tapi mereka hanya ingin betina dan berjenis sulfok karena permintaan pasar untuk domba akikah dan kurban itu saat ini lebih banyak betina peminatnya dibanding jantan. Kemudian beliau ini fokusnya hanya di breeding untuk akikah dan kurban saja, nggak dijual ke agen gitu ya. Saat ini ada 80 hingga 90 ekor. Itu jumlahnya naik turun karena penjualannya itu bisa kapan saja, jadi jumlah dombanya itu relatif nggak stabil, tapi yang pasti selalu di atas 50 ekor. Saat ini mereka memiliki jenis Cross Texel, Cross Merino, Brontox, Ersip, Dorper, Batur Panda, Batur White. Menurut beliau, membuka usaha peternakan tanpa dibekali ilmu yang cukup itu menjadi salah satu tantangan besar bagi beliau, karena apalagi untuk peternak ini harus kuat modal. Untuk pakan saja sudah 80%, belum lagi beli kandang, membeli material kandang, bibit, dan pakan itu tadi. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, ada pengorganisasian. Untuk pengawasan, Bang Juna sebagai owner sudah menyiapkan CCTV yang tersedia di setiap sudut kandang dan bisa beliau pantau secara rutin apabila berpergian jauh karena CCTV-nya sudah terhubung di handphone milik beliau. Untuk pekerja itu, beliau memiliki 2 orang pekerja, tugasnya memberi pakan dan membersihkan kandang. Untuk memberikan pakan itu pekerjanya sudah gampang karena Bang Juna sebagai owner sudah menyiapkan pakan komplit dan pakan comboran. Jadi pekerjanya hanya tinggal memberikan pakan secara rutin saja. Kemudian pekerja itu merekrut bukan dari keluarga tapi dari orang lain, karena menurut beliau bisnis zaman sekarang susah percaya kepada orang, apalagi mungkin pada keluarga itu agak kurang profesional jadinya. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan. Untuk penjualannya mereka mempromosikan melalui Instagram, dan pemesanan kita bisa melalui link yang sudah tertera di Instagram. Di situ ada WA dan websitenya. Kemudian untuk jadwal pemberian pakan itu 2 kali dalam 1 hari. Yang pertama pagi hari jam 7 sampai jam setengah 9 pagi. Yang kedua sore hari jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Untuk pembersihan kandang itu jadwalnya 1 hari 1 kali, yaitu setelah pemberian pakan di pagi hari, pekerja langsung membersihkan kandang. Jadi jadwalnya hanya saat selesai pemberian pakan pertama.
Kemudian pembersihan kohe itu ada 1 sampai 3 minggu. Dan limbah peternakannya itu dari awal mereka tidak pernah menjualnya sama sekali karena mereka manfaatkan untuk pupuk organik di bank pakan mereka lagi. Kemudian untuk domba-domba itu yang sakit dipisahkan dari yang sehat agar tidak menular. Untuk pemberian vitamin wajib 3 bulan 1 kali, kecuali untuk domba yang lagi hamil. Untuk pengecekan kesehatan itu 1 sampai 3 bulan. Kemudian karena memakai jasa dokter hewan itu sangat mahal dan dikarenakan jumlah domba yang tidak sedikit, Bang Juna pun memilih untuk tidak menggunakan jasa dokter hewan, tapi beliau menggunakan jasa beliau sendiri dengan ilmu yang beliau cari di YouTube. Jadi beliau mencari udah tahu sakit apa, jadi beliau tinggal mencari obatnya, vitaminnya, vaksinnya apa. Jadi lebih hemat dan dapat menutupin pengeluarannya. Kemudian beliau ini juga memiliki RPH yang berdiri pada September 2025 kemarin. RPH-nya ini sudah memiliki perizinan dari MUI dan saat ini sedang dalam proses halal MUI. Jadi teman-teman bisa pesan jika butuh. Nah, yang terakhir itu ada pengendalian. Beliau memantau setiap hari, mengecek rutin ada domba yang sakit atau tidak. Jika ada, beliau langsung memindahkan ke kandang yang lain supaya tidak menular ke domba yang sehat dan memberikan obat sesuai gejala penyakitnya. Beliau sebagai lulusan S1 Informatika memanfaatkan ilmunya untuk membuat pencatatan di website yang berisi pencatatan cash flow pakan, cash flow pembelian, cash flow penjualan, ingredient siapa ayah dan ibunya. Jadi semua sudah tercatat dengan rapi, tapi pencatatan ini hanya bisa diakses oleh owner. Berbeda dengan penjualan itu publik dapat melihatnya karena jika ingin membeli kita dapat melihat harganya di situ. Sekian dari saya, terima kasih.